Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Di sini kita melanjutkan tutorial yang kemarin, instalasi dan konfigurasi Linux Debian 8. Hari ini kita akan melanjutkan tutorialnya part 4, yaitu konfigurasi IP address. Nah, di sini bagaimana kita konfigurasi IP address-nya. Oke. Kita harus masuk ke akun root kita ya. Kita ketik di sini root, kemudian enter, masukkan password kita yang kemarin telah kita buat. Nah, di sini kita sudah masuk di akun root kita. Kemudian sebelum kita konfigurasi IP address-nya, kita harus mengecek interface-nya ya. Kita ketik if config, kemudian enter. Nah, di ETH 0 belum ada IP, udah ada IP address-nya, yaitu 10.0.2 dan 15. Di sini LO-nya 127.0.0.1. Oke, apa itu LO? LO itu kependekan dari loopback, yaitu interface yang digunakan untuk berkomunikasi pada komputer itu sendiri. Jika interface ETH 0 mati atau tidak ada, silakan baca tutorial, silakan ikuti tutorialnya. Oke, sebelum itu kita harus menaikkan ETH 0. Kalau ETH 0-nya di bawah, kita harus menaikkan ETH 0-nya ke atas dengan cara if config ETH 0 up. Nah, ini perintah yang digunakan untuk menaikkan ETH 0-nya. Oke, di sini ETH 0-nya sudah di atas, jadi kita tidak perlu menaikkannya lagi. Oke, kita lanjut lagi ke pindah direktorinya. Kita pindah direktorinya dengan kita masuk ke direktori etc network. Bagaimana cara masuknya? Kita perintah cd spasi / etc / network ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke direktori network. Nah, oke, kita lanjut. Perintah selanjutnya membackup untuk mengatasi kegagalan hasil konfigurasi, yaitu kita ketik perintah, kita lihat dulu ls. Nah, di sini ada banyak macam backupannya. Kemudian kita ketik lagi perintah cp interface lagi, kemudian spasi kemudian titik backup. Nah, perintah ini digunakan untuk membackup direktori ketika ada kegagalan. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah kita buat. Nah, sekarang waktunya kita mengkonfigurasi IP address. Nah, jadi mengkonfigurasi itu cukup dengan mengedit dengan text editor seperti Nano, Pico, atau Vim. Nah, di sini kita menggunakan Nano atau Pico saja. Ketik perintah Nano spasi interface, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah di dalam direktori interface network interface kita.
kemudian kita ke bawah menggunakan keyboard. Nah, di sini jangan kita ubah auto effects-nya. Nah, di bawahnya kita buat udah, allow hot look sudah, effect sudah. Nah, di bawahnya kita buat lagi gini. Di bawahnya kita buat lagi ketik effect Nah, di sini kita spasi dulu yang di sini ya. Primary network interface-nya kita ganti. Kita edit ini semuanya. Kita edit jadi auto ETH 0. Nah, kemudian kita enter. Untuk ke bawah kita ketik effects spasi ETH 0 spasi init static, spasi static. Oke, sudah kita ketik. Kemudian kita enter lagi, kita spasi sampai di sini. Oke, kita ketik address. Kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.1.2. Nah, kita masukkan lagi di bawahnya netmax-nya kita ketik max 255.255.255.0. Kemudian kita enter, kita ke bawah lagi. Nah, sini kita ketik networknya 192.168.1.0. Nah, kemudian kita enter, kita ke bawah lagi. Nah, di sini kita buat broadcast-nya. Kemudian kita enter, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.255. Oke, kemudian enter lagi, kita ke bawah lagi, kita masukkan DNS name servernya. Sebelum memasukkan itu kita harus masukkan gateway-nya. Kemudian kita spasi, kita masukkan 192.168.1.1 dan enter. Kemudian ke bawah lagi kita masukkan DNS strip name servers, enter. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Oke, kemudian di sini sudah selesai ya. Nah, oke, di sini sudah selesai konfigurasinya. Catatan di network dan broadcast digunakan untuk keperluan subnetting. Nah, jika cuma lokal atau offline tanpa internet, kita hanya butuh address dan netmax. Juga bisa ditambahkan network dan broadcast. Oke, lanjut kita tambahkan IP alias. Kita ke bawah,
kita masukkan auto ETH 0 spasi ETH 0.2, kemudian di sini kita buat 0 dan enter. Nah, kita masukkan lagi ifs ETH 0.2 ETH ifs ETH 0.2 0, kemudian init static, kemudian kita ke enter ke bawah. Nah, di sini kita tulis address-nya, kemudian enter. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.3. Kita menggunakan IP address ini sebagai IP address manual atau static. Dan ke bawah kita masukkan lagi netmax-nya, dan kita enter. Kita masukkan 255.255.255.0. Kemudian ke bawah lagi kita masukkan auto. Ini tuh masih tambahan IP alias tadi. IP alias ini digunakan untuk membuat beberapa IP lagi dalam Debian. Biasanya digunakan untuk konfigurasi lanjutan. Oke, kita buat lagi auto ETH 0.2 atau ETH 0.2 1, yang tadi 0 sekarang 1. Kita enter. Sini kita buat seperti yang tadi, ifs ETH 0.2 ETH 0.2 1, kemudian enter. Nah, di sini kita salah, harusnya kita menggunakan titik koma. Di sini kita harus menggunakan titik koma. Nah, kemudian kita tulis di sini 1. Nah, kemudian kita klik lagi init spasi static. Kemudian kita enter, kita ketik address-nya. Nah, sini kita ketik IP-nya 192.168.1.4, kemudian enter. Nah, kita masukkan lagi netmax-nya, enter. Kemudian kita masukkan netmax-nya 255.255.0. Nah, di sini sudah selesai konfigurasinya. Di sini sudah selesai kita setting file konfigurasinya. Nah, di sini untuk menyimpan hasil settingan konfigurasinya kita tekan Ctrl O, kemudian tekan enter. Nah, di sini sudah terbaca. Kemudian jika ingin keluar kita menggunakan keyboard Ctrl X. Nah, di sini kita sudah keluar. Setelah keluar, kita lanjut dengan merestart hasil konfigurasinya yang tadi. Nah, dengan mengetik perintah service spasi networking spasi restart. Oke, di sini kita enter. Nah, di sini sudah selesai. Kita restart. Kita cek hasil konfigurasi kita yang tadi. Cek konfigurasi tadi dengan cukup mengetik perintah ifconfig.
Nah, di sini sudah berhasil kita buat. Oke, kita lanjut tutorial yang tadi. Setelah itu kita cek IP address alias tadi dengan cara ping 192.168.192.192. Di sini belum terhubung. Kita edit lagi yang tadi interface-nya. Nah, di sini belum ada kan? Oke. Ctrl X, kemudian kita restart dulu servernya dengan cara ETH init TD networking restart. Oke, sudah. Nah, di sini sudah bisa terhubung. Kita cek yang kedua, sudah bisa terhubung. Cek yang ketiga, di sini juga sudah bisa terhubung. Oke, kemudian kita mengatur IP address untuk internetnya, yaitu kita menggunakan IP address 192.168.1.1/24. Oke, caranya kita ketik perintah if config. Kita skip dulu, kita if config spasi ETH 0 spasi 192.168.1.1/24. Oke, kita up ke atas. Ini ya ada kesalahan, ini tidak harus spasi, kemudian enter. Nah, di sini sudah, kita klik perintah, kita cek in config. Nah, sini atas satunya sudah menjadi IP address 192.168.1.1. Kemudian kita lanjutkan mengatur default gateway. Default gateway-nya dengan cara perintah route spasi add spasi gw spasi default spasi 192.1.254. Nah, kemudian kita spasi dev spasi ETH 0, kemudian enter. Nah, di sini salah menggunakan hostname-nya. Hostname-nya itu kita salah. Salah. Kita route add default salah add route add default gue enter. Dah, di sini sudah kita buat perintah route add default gue 192.168.1.254 spasi dev spasi ETH 0. Nah, sekarang kita mengatur DNS-nya, yaitu IP DNS yang saya gunakan 192.168.1.254. Oke, sekarang kita edit di results dengan perintah nano spasi /etc /resolve titik on. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk name servernya. Name servernya kita ubah menjadi
192.168.1.254 1.254. Kemudian hapus semua isinya, tambahkan name servernya di atas. Kita buat name server di sini, di atasnya name server 192.168.1.25. Kemudian kita save, Ctrl A dengan cara Ctrl O untuk simpan dan Ctrl X untuk keluar. Nah, kemudian kita cek konfigurasinya. Cek konfigurasi tinggal ping ke ping ke 192.168.1.1. Nah, di sini konfigurasinya sudah terhubung ya. Oke, sampai di sini tutorial konfigurasi IP address-nya. Kita lanjutkan tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.